Tiran, sialan. Apakah ada giliranmu untuk minum jika masih ada alkohol? Kamu masih ingin 10 botol? Kak, kamu bilang bagaimana menanganinya? Reka, kita tidak bisa membawa pembuat onar seperti itu. Serahkan kepada polisi saja, kita tidak bisa menghancurkan seluruh perusahaan karena pembuat onar ini. Tiran, oke. Reka berjalan ke sebelah Fania. Reka berkata dengan wajah penuh ekspresi meminta maaf, maaf sekali, Nona Wilona, perusahaan kami berutang begitu lama padamu, ini merupakan salah kami. Fania sedikit tersanjung. Fania segera berkata, tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Reka, sebelumnya aku pernah memahami Salt Entertainment, aku menyadari bahwa di perusahaan terjadi masalah, pendapatan tidak menutupi pengeluaran, sehingga benar-benar tidak mempunyai modal yang berlebihan untuk membayarmu. Bagaimana kalau seperti ini saja? Aku akan mentransfer 49% saham Salt Entertainment untukmu, anggap saja aku sudah membayar utang, oke. Jantung Fania tiba-tiba berdetak dengan cepat. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Salt Entertainment daripada Fania. Sekarang Salt Entertainment berkembang dengan pesat, bagaimana mungkin di perusahaan terjadi masalah? Tidak mengatakan harga pasar untuk Salt Entertainment, bahkan hanya mengatakan modal yang terdaftar, itu sudah mencapai 50 miliar. Saham sebanyak 49% setara dengan uang sebanyak lebih dari 20 miliar. Reka memberikan saham itu dengan sesuka hati. Tapi Salt Entertainment berutang 2 miliar kepadanya. Fania segera menolak, Tuan Valkyrie, tidak boleh seperti ini, Salt Entertainment hanya berutang 2 miliar kepada kami, kamu malah memberiku sebanyak lebih dari 20 miliar, aku tidak bisa menerimanya. Reka, saham ini bukan diberikan kepadamu dengan sia-sia. Aku berharap kamu bisa membantu untuk memasukkan saham Salt Entertainment yang tersisa 51% itu ke dalam Tomota Group. Sekarang Tomota Group sangat kekurangan orang, terutama kekurangan talenta manajemen profesional seperti kamu. Kedepannya kamu mewakili Tomota Group untuk mengelola Salt Entertainment. Anggap saja saham yang diberikan kepadamu merupakan gaji. Bagaimana menurutmu? Fania berkata, tapi gaji yang diberikan terlalu banyak, kemampuanku tidak cocok untuk mendapatkan gaji ini. Reka menjadi tidak sabar, sudahlah, kita memutuskannya seperti ini saja, aku pulang dulu. 5 gadis cantik itu mendesah dengan kesedihan, pria ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mengejar gadis, pria ini malah memberi uang sebanyak lebih dari 20 miliar dengan sesuka hati. Begitu melihat Reka akan naik ke mobil, mereka juga sadar kembali, mereka segera mengejar Reka. Kak, tadi kamu hanya minum dan belum makan. Bagaimana kalau aku mentraktirmu untuk makan malatang yang seharga 12.000? Kak, bagaimana kalau kita menonton film di tengah malam setelah selesai makan? Aku sudah membawa kartu identitas. Aku juga membawa kartu identitas. Hah? Apa hubungannya menonton film dengan membawa kartu identitas? Setelah selesai menonton film, itu sudah dini hari, bagaimana kalau langsung tinggal di hotel saja? Reka menyeka keringat dingin yang ada di dahinya. Reka tiba-tiba menunjuk ke belakang 5 gadis itu. Reka berkata dengan nada yang kaget, cepat lihat, itu UFO. 5 gadis itu tanpa sadar menoleh. Reka tidak mengatakan sepatah kata pun. Reka langsung menginjak pedal gas dan melarikan diri dengan panik. Untung sekali, anak laki-laki harus melindungi diri saat berada di luar. Cepat minum, jangan berpura-pura bodoh. Tiran yang mengawasi Direktur KRU untuk minum alkohol, Tiran menyadari bahwa Direktur KRU tiba-tiba jatuh ke lantai. Tiran tiba-tiba menjadi marah. Tiran menendang Direktur KRU sambil berteriak dengan marah. Tapi tidak ada reaksi apapun yang dikeluarkan oleh Direktur KRU, hanya saja seluruh tubuh Direktur KRU mengalami kejang, kemudian ada busa yang keluar dari sudut mulut Direktur KRU. Tiran berteriak dengan marah, jangan berpura-pura lagi, jika kamu tidak menghabiskan alkoholnya hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Sunho malah menjadi cemas, Kak Tiran, penyakit epilepsinya kambuh lagi.
cepat mengantarnya ke rumah sakit, kalau tidak akan mati. Tomota Group, Tokia memanggil manajer bertingkat tinggi, serta manajer umum yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan di perusahaan cabang. Termasuk di antara mereka, yaitu Katie yang bertanggung jawab atas obat-obatan, Elisa yang bertanggung jawab atas catering, dan Zeus yang bertanggung jawab atas perencanaan dan industri konstruksi perusahaan. Tokia, Katie, Elisa, dan Zeus duduk bersama. Ini benar-benar merupakan adegan yang indah, sehingga menarik perhatian semua orang. Benar-benar sangat menggoda. Tamara yang duduk di sudut hampir mengeluarkan air liur saat melihat 4 wanita cantik itu. Jika berhubungan seks dengan 4 wanita itu pada saat yang bersamaan, itu cukup baginya untuk mati lebih awal. Tapi sayangnya, 4 wanita cantik ini merupakan wanitanya ketua, jadi tidak bisa menyentuh mereka. Sejak Reka tiba-tiba mengungkapkan identitasnya sebagai tuan, Tamara langsung diatur sebagai pengawal pribadinya Tokia, jadi Tamara terus mengikuti Tokia. Kali ini, Tokia memanggil semua orang untuk mendiskusikan apakah perusahaan harus membentuk Departemen Hubungan Masyarakat dan Propaganda. Pada akhirnya, setelah melakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan, semuanya memutuskan bahwa sebaiknya mengalihdayakan perusahaan hiburannya Vania daripada bersusah payah untuk membentuk Departemen Hubungan Masyarakat dan Propaganda. Setelah selesai melakukan pemungutan suara, Tokia berkata, "Baiklah, jika semua orang tidak memiliki pendapat, maka pekerjaan dari bagian hubungan masyarakat dan propaganda akan dialihdayakan secara langsung." Tokia masih belum selesai berbicara, pintu kantor tiba-tiba dibuka dari luar. Reka berjalan masuk, "Tunggu sebentar, aku memiliki pendapat." Setelah melirik Reka, Tokia berkata, "Reka, katakan pendapatmu." "Reka, menurutku, kita sepenuhnya tidak perlu mengalihdayakan." Tokia berkata, "Baiklah jika kamu tidak memiliki pendapat, rapat selesai." "Reka, bukan, Tokia, aku yang tidak mengatakannya dengan jelas, atau kamu yang salah mendengar. Aku mengatakan bahwa aku memiliki pendapat, kita tidak perlu mengalihdayakan." Tokia, "Oh iya, Reka, aku lupa untuk memberitahumu, ayah dan ibu cukup sibuk hari ini, jadi kita tidak perlu pulang untuk makan. Nanti aku akan makan bersama dengan Katie, Visi dan Elisa. Aku juga tidak pulang ke rumah, kamu makan siang sendiri saja." Ekspresi wajah Reka menjadi buruk. "Tokia, kamu sangat keterlaluan, bagaimanapun aku juga merupakan staf penjualan senior di perusahaan kita. Apakah pendapatku begitu tidak penting, sehingga kamu malas untuk mendengarnya?" "Tokia, Visi, nanti kamu menyusun laporan keuangan perusahaan pada bulan yang lalu untukku. Katie, nilai keluaran untuk obat di perusahaan kita naik 2 kali lipat pada bulan yang lalu. Aku akan mempertimbangkan untuk memberi imbalan yang sesuai kepadamu. Elisa, nanti kamu tinggal di sini. Aku ingin berdiskusi denganmu tentang idemu untuk membuka rantai internasional." Baiklah, yang lainnya kembali untuk bekerja. Semua orang perlahan-lahan bangkit dan berjalan keluar. "Reka, ini sangat menggertak orang. Ini sama sekali tidak menganggapku. Benar-benar tidak bisa tahan lagi." Reka langsung berteriak, "Tokia, kamu mendengar perkataanku dulu. Semalam Shanks memberiku perusahaan Salt Entertainment miliknya, semalam aku lupa untuk memberitahumu." Begitu perkataan ini jatuh, semua orang menjadi terdiam. Semua orang menatap Reka dengan tatapan kaget. Salt Entertainment merupakan perusahaan hiburan yang terkenal di Provinsi Omaha. Meskipun perusahaannya sangat kecil, tapi perusahaannya memiliki 2 artis yang berada di lini pertama, dan 10 artis yang berada di lini kedua dan ketiga. Potensi keuangan mencapai 10 triliun. Shanks memberi perusahaan yang senilai 10 triliun dengan sesuka hati. Muka bos benar-benar sangat besar. Reka menatap Tokia dengan wajah penuh ekspresi bangga. Penggemar uang ini pasti akan merasa sangat senang hingga melompat-lompat. Tapi tidak menyangka bahwa Tokia malah sangat tenang seperti biasanya. Bahkan suaranya terdengar sedikit malas. "Aku sudah tahu, kamu keluar saja." "Reka, apa situasinya?" Reaksi Tokia sangat aneh.
Atau aku tidak mengatakannya dengan jelas. Begitu melihat Tokia begitu tenang, kekaguman semua orang terhadapnya menjadi semakin tinggi. Benar-benar merupakan seorang bos, keberaniannya sangat besar. Saat mendengar kabar baik yang begitu besar, Tokia masih bisa bersikap begitu tenang. Bos pria sangat hebat, tapi bos wanita lebih hebat. Setelah semua orang berjalan keluar, Tokia tertawa terbahak-bahak. Tokia sudah tidak memedulikan citranya. Tokia terlihat seperti orang gila. Zeus terkejut, "Kak, ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti orang gila, jangan menakutiku." Tokia langsung memeluk Zeus. Air mata sudah membasahi matanya. Yang ada di dalam Salt Entertainment merupakan aktor pria yang paling disukai olehku. Ya Tuhan, idolaku malah menjadi karyawanku. Ini sangat sulit untuk dipercaya. Haha. Sebelumnya aku sangat menginginkan tanda tangannya, sekarang aku ingin menyuruhnya untuk menandatangani seluruh dinding di rumahku. Zeus tercengang. Kenapa Zeus selalu merasa bahwa kakak iparnya membuat dirinya sendiri menjadi suami yang memiliki istri yang tidak setia? Hari yang sangat sibuk sudah berakhir. Mereka mengemudikan mobil dan mengantar Tokia pulang ke rumah untuk makan malam. Tapi di tengah jalan, mereka tiba-tiba menerima panggilan masuk dari Bensu. Suara Bensu terdengar gugup dan tergesa-gesa. "Reka, cepat bawa Tokia ke RS Mata Hati, ada sesuatu yang terjadi." Reka tanpa sadar menginjak rem. Reka berkata dengan serius, "Ayah, apa yang terjadi? Apakah kalian mengalami kecelakaan?" Bensu berkata, "Bukan kami yang mengalami kecelakaan, tapi kakekmu yang mengalami kecelakaan. Aku tidak bisa mengatakan situasi spesifiknya di dalam telepon. Kita berkumpul di RS Mata Hati saja, aku tutup dulu." Setelah menutup telepon, Reka segera memutarkan kepala mobil dan bergegas ke RS Mata Hati. Tokia berkata dengan gugup, "Reka, apa yang terjadi?" Reka berkata, "Tidak tahu, ayah mengatakan bahwa kakek mengalami kecelakaan. Ayah baru mengatakan situasi spesifiknya setelah tiba di rumah sakit. Kakek mengalami kecelakaan." Tokia menjadi semakin gugup, cepat pergi ke rumah sakit. Meskipun Tokia tidak terlalu menyukai kakek, tapi bagaimanapun juga itu merupakan seorang tetua yang memiliki hubungan darah. Jadi begitu kakek mengalami kecelakaan, tentu saja Tokia akan merasa khawatir. 20 menit kemudian, mereka tiba di RS Mata Hati. Kebetulan Bensu dan Avril juga tiba di waktu yang sama. Tokia tidak sabar lagi dan berkata, "Ayah, apa yang terjadi pada kakek?" Bensu berkata, "Pamanmu baru saja meneleponku, mengatakan bahwa kakekmu tiba-tiba pingsan. Kakekmu sudah didorong masuk ke ruang ICU. Ayo pergi untuk menjenguknya." Ruang ICU. Tokia menutup mulutnya dengan kaget. Tokia menyadari bahwa keseriusan dalam masalah ini. Tokia tidak banyak bertanya lagi. Tokia segera berlari ke dalam rumah sakit. Pada saat ini, Krusno sudah terbebas dari bahaya. Krusno sudah dipindahkan dari ruang ICU ke bangsal biasa. Tapi Krusno masih berada dalam keadaan yang koma. Krusno berbaring di tempat tidur dan sepasang mata tertutup dengan erat. Natsu dan Lily menjaga Krusno di sebelah. Saat baru saja masuk ke dalam bangsal, Bensu tidak sabar lagi dan berkata, "Apa yang terjadi dengan ayah kita?" Natsu memelototi Bensu. Natsu berteriak dengan marah, "Dasar anak yang tidak berbakti, kamu masih memiliki muka untuk menjenguk ayah kita. Kamu yang mencelakai ayah menjadi seperti ini." Bensu menjadi tercengang, "Apa yang kamu katakan? Aku sudah tidak melihat ayah kita selama beberapa hari. Apa hubungannya denganku?" Natsu berteriak dengan marah, Saat upacara penyelesaian, menantu laki-lakimu, Reka, dan putri angkatmu, Zeus memerahi ayah kita di depan umum. Tidak apa-apa jika kamu dan istrimu tidak memedulikan masalah ini, tapi kalian malah memeras ayah kita. Ayah kita seketika tidak bisa menerimanya. Ayah kita sangat marah hingga mengalami stroke. Avril membalas, "Apa yang kamu katakan? Upacara penyelesaian Love Felicity sudah beberapa hari yang lalu, bagaimana mungkin ayah baru mengalami stroke sekarang? Aku rasa kalian yang membuat ayah kita marah hingga menjadi seperti ini." "Natsu, tutup mulutmu.
Kamu yang merupakan orang dengan marga yang tidak sama tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Aku tidak peduli, Bensu, kamu yang membuat ayah kita menjadi seperti ini, kamu harus bertanggung jawab. Afril sangat marah hingga menangis. Orang dengan marga yang tidak sama. Afril sudah menikah ke dalam keluarga Mashita selama bertahun-tahun, sampai sekarang ini masih merupakan orang dengan marga yang tidak sama. Natsu benar-benar sangat kejam. Reka malah mencibir, apakah kamu yakin bahwa kakek mengalami stroke karena sangat marah? Kenapa aku melihat bahwa itu sepertinya pernah terluka, sehingga baru mengalami stroke? Natsu, apa yang kamu tahu? Aku secara pribadi melihat ayah masih memarahi kalian sebelum pingsan, aku sangat yakin bahwa ayah dibuat marah oleh kalian. Lily juga segera mengangguk, iya, aku bisa membuktikannya. Reka menghela nafas, Reka melangkah maju dan memeriksa Krusno. Pada akhirnya, tangan Reka berhenti di belakang kepala Krusno, kakek pernah terluka di bagian belakang kepalanya. Luka ini pasti menyebabkan kakek mengalami stroke. Apakah kalian berdua tidak berencana untuk menjelaskan luka ini?